Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali sirah nabawiyah. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kembali sirah nabawiyah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Hamzah radhiyallahu anhu. Ini ya, terkait dengan bagaimana Islam bisa comeback gitu ya, dengan masuk Islamnya dua tokoh besar ini ya, Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Umar radhiyallahu anhu yang kemudian ini ya sangat membuat Islam mendapatkan kehormatan nantinya. Oke. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar. Dia berkata, Umar ini berkata ya, tatkala aku sudah masuk Islam, aku mengingat-ingat siapa penduduk Mekah yang paling kejam terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, pasti Abu Jahal lah orangnya. Lalu aku datangi dia dan aku ketuk pintu rumahnya. Dia pun keluar menyambutku seraya berkata, selamat datang, ada apa denganmu? Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, serta membenarkan apa yang telah dibawanya. Lalu Abu Jahal pun membanting pintu di depan wajahku seraya berkata, semoga Allah menjelekkanmu dan apa yang kau bawa. Dalam versi Ibnu Al-Jauzi disebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata, dulu jika seseorang masuk Islam, maka orang-orang mendatanginya lantas memukulinya, dan dia juga balas memukuli mereka. Namun tatkala aku telah masuk Islam, aku mendatangi pamanku Al-Asi bin Hashim dan memberitahukan kepadanya hal itu. Dia malah masuk rumah. Lalu aku pergi ke salah seorang pembesar Quraisy, yaitu Abu Jahal, dan memberitahukan kepadanya perihal keislamanku. Dia juga masuk rumah. Ibnu Hisham juga menyebutkan, demikian pula Ibnu Al-Jauzi secara ringkas, bahwa ketika Umar masuk Islam, dia mendatangi Jamil bin Ma'mar Al-Jumahi. Ia merupakan orang Quraisy paling cepat menyebarkan berita dan memberitahukan kepadanya tentang keislamannya. Orang ini langsung berteriak dengan sekeras-kerasnya bahwa Ibnu Al-Khattab telah menjadi penganut agama baru. Umar pun menimpalinya di belakangnya itu si Jamil bin Ma'mar. Dia bohong, akan tetapi aku telah masuk Islam. Mereka pun menyergapnya sehingga terjadilah pertarungan antara Umar seorang diri melawan mereka. Pertarungan itu baru selesai saat matahari sudah tepat berada di atas kepala mereka. Tetapi Umar sudah nampak kepayahan. Dia hanya bisa duduk sementara mereka berdiri dekat kepalanya. Umar berkata kepada mereka, lakukanlah apa yang kalian suka. Sungguh aku bersumpah atas nama Allah bahwa andai kami berjumlah 300 orang, niscaya kami biarkan mereka untuk kalian, atau kalian biarkan mereka untuk kami. Setelah kejadian itu, kaum musyrikin berangkat dalam jumlah besar menuju rumahnya dengan tujuan akan membunuhnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Dia berkata, saat Umar berada di rumahnya dalam kondisi cemas, datanglah Al-As bin Wa'il As-Sahmi, yang juga disebut dengan sebutan Abu Amr, dengan memakai mantel dan baju terbuat dari sutra. Dia berasal dari suku Bani Saham, yang juga merupakan sekutu kami pada masa jahiliyah. Al-As berkata kepadanya, ada apa denganmu Umar? Lalu kemudian Umar menjawab, kaummu sesumbar, sombong, akan membunuhku karena aku masuk Islam. Al-As berkata, tidak akan aku biarkan mereka melakukan hal itu terhadapmu. Abdullah bin Umar berkata, setelah dia berkata demikian, aku pun merasa lega. Al-As kemudian keluar dan mendapatkan banyak orang yang sudah memadati lembah tersebut. Lantas dia berkata kepada mereka, hendak kemana kalian? Mereka menjawab, menemui si Ibnu Al-Khattab yang sudah menjadi penganut agama baru. Maka kemudian Al-As menjawab, kalian tidak akan aku biarkan mengganggunya. Orang-orang itu pun akhirnya membubarkan diri. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, demi Allah, seolah-olah mereka itu bagaikan pakaian yang dilepaskan dari tubuhnya.
Demikianlah dampak keislamannya terhadap kaum musyrikin. Sedangkan terhadap kaum muslimin adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Mujahid dari Ibnu Abbas. Dia berkata, aku bertanya kepada Umar, kenapa kamu dijuluki Al-Faruq? Dia berkata, Hamzah masuk Islam 3 hari lebih dahulu dariku. Lalu kemudian dia ceritain kenapa berislamnya ya, yang sudah dijelaskan tentunya di buku ini. Lalu aku berkata saat aku sudah masuk Islam, wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran, mati ataupun hidup? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, tentu saja, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian berada di atas kebenaran, mati ataupun hidup. Lalu aku berkata, Umar berkata ini, lantas untuk apa kita harus bersembunyi? Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh kita harus keluar menampakkan diri. Lalu kami membawa beliau keluar. Kami terbagi dalam 2 barisan. Salah satunya dipimpin oleh Hamzah dan yang lainnya dipimpin olehku. Deru debu yang diakibatkannya ibarat ceceran tepung. Akhirnya kami memasuki Masjidil Haram. Kemudian kaum musyrikin Quraisy menoleh ke arahku dan Hamzah. Mereka tampak diliputi oleh kesedihan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Sejak saat itulah Rasulullah SAW menamaiku Al-Faruq. Ibnu Mas'ud sering berkata, sebelumnya kami tak berani melakukan sholat di sisi Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dia berkata, ketika Umar masuk Islam, barulah Islam menampakkan diri dan dakwah kepadanya dilakukan secara terang-terangan. Kami juga berani duduk-duduk secara melingkar di sekitar Baitullah, melakukan tawaf, mengimbangi perlakuan orang yang kasar kepada kami, serta membalas sebagian yang diperbuatnya. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, kami senantiasa merasakan izzah sejak Umar masuk Islam. Luar biasa ya. Nah itu menjadi pelopor gitu ya, pemberani ini, pemberani, tidak takut mati. Umar bin Al-Khattab. Kita lanjutkan. Utusan Quraisy menemui Rasulullah SAW. Setelah masuk Islamnya 2 orang pahlawan yang agung, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum. Awan kelabu mulai berlalu dari kaum muslimin dan barulah kaum musyrikin tersadar dari mabuk penyiksaan mereka terhadap kaum muslimin. Kali ini mereka berupaya untuk mencari jalan lain, yaitu mengajukan negosiasi. Konsekuensinya, mereka akan memenuhi semua tuntutan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW asalkan beliau mau menghentikan dakwahnya. Sungguh kasihan, mereka tidak tahu bahwa dunia beserta isinya tidak memiliki nilai sama sekali walau sehelai sayap rambut sekalipun. Sungguh kasihan, mereka tidak mengetahui bahwa dunia beserta isinya tidak memiliki nilai sama sekali walau sehelai sayap nyamuk sekalipun. Dibandingkan dakwah yang beliau emban, akhirnya mereka mengalami kegagalan lagi. Mau ditawarin harta dunia sebagaimanapun juga nggak bakal berhasil gitu ya untuk menyogok Nabi Muhammad SAW, karena itu merupakan yang sudah ditugaskan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan Islam tentunya. Maka nggak ada alasan lagi untuk kemudian memilih harta. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Ibnu Ishaq berkata, Yazid bin Ziyad berkata kepadaku tentang sebuah riwayat dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Dia berkata, telah diberitahukan kepadaku bahwa suatu hari Utbah bin Rabi'ah, ia merupakan seorang pemuka kaumnya, berbicara di tempat berkumpulnya Quraisy, sementara Rasulullah SAW duduk seorang diri di masjid. Wahai kaum Quraisy, bagaimana pendapat kamu bila aku menyongsong Muhammad dan berbicara dengannya, lalu menawarkan kepadanya beberapa hal yang aku berharap semoga saja sebagiannya dia terima. Setelah itu kita berikan kepadanya apa yang dia mau, sehingga dia nggak ganggu kita lagi. Gitu. Nah, kita lanjutkan. Hal itu dikatakannya ketika Hamzah sudah masuk Islam dan melihat bahwa para sahabat Rasulullah SAW makin hari makin banyak, makin bertambah, makin berani juga. Lalu mereka berkata kepadanya, tentu saja wahai Abul Walid, panggilan Utbah, pergilah untuk menemuinya dan berbicaralah dengannya.
Utbah segera menemui Rasulullah SAW dan duduk di sampingnya seraya berkata, "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya seperti yang kau ketahui, di antara kami, engkau adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi dan garis keturunan yang luhur, dan sesungguhnya engkau telah datang kepada kaummu membawa sesuatu yang amat serius, sehingga membuat mereka bercerai-berai. Engkau menganggap mereka menyimpang dari kebenaran, Tuhan-Tuhan serta agama mereka engkau celak, dan nenek moyang mereka engkau kafirkan. Dengarlah, aku ingin menawarkan beberapa hal kepadamu, lantas bagaimana pendapatmu tentangnya? Semoga saja sebagainya dapat engkau terima." Lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Katakanlah wahai Abul Walid, aku akan mendengarkannya." Lalu kemudian Abul Walid alias Utbah berkata, "Wahai anak saudaraku, jika apa yang engkau bawa itu semata karena engkau menginginkan harta, kami akan mengumpulkan harta-harta kami untukmu sehingga engkau menjadi orang paling kaya, paling banyak hartanya di antara kami. Jika apa yang engkau bawa itu semata hanya menginginkan kedudukan, maka kami akan mengangkatmu sebagai tuan kami, sehingga kami gak akan memutuskan sesuatu pun sebelum engkau menyetujuinya. Jika apa yang engkau bawa itu semata hanya menginginkan kerajaan, kami akan mengangkatmu menjadi raja. Dan jika apa yang datang kepadamu itu adalah jin, yang menurutmu engkau tidak dapat mengusirnya darimu, kami akan panggilkan tabib untukmu, serta akan kami infakkan harta kami demi kesembuhanmu. Sebab orang bisa jadi tersentuh jin, sehingga perlu diobati." Nah itu katanya. Atau sebagaimana yang dia katakan, hingga akhirnya Utbah selesai dan Rasulullah SAW pun mendengarnya. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Wahai Abul Walid, sudah selesaikah engkau?" Maka kemudian Abul Walid menjawab, "Iya." Beliau berkata, "Sekarang giliranku, dengarkanlah." Maka dia menjawab, "Baiklah, aku akan mendengarkan." Rasulullah SAW bersabda, "Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih." Dan seterusnya. Hamim. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, maka mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, "Hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya." Dan seterusnya. Rasulullah SAW melanjutkan bacanya terus, itu surat Fussilat. Tatkala Utbah mendengarnya, dia diam serta khusyuk mendengarkan sambil bertumpu di atas kedua tangannya ke belakang. Hingga beliau SAW melewati ayat sajadah dalam surat tersebut, lalu beliau bersujud. Setelah itu beliau bersabda, "Wahai Abul Walid, engkau telah mendengarkan apa yang telah engkau dengar tadi. Sekarang terserah padamu." Lalu kemudian Utbah pun bangkit dan menemui para sahabatnya. Melihat kedatangannya, sebagian mereka berbisik-bisik kepada sebagian yang lain, "Demi Allah, sungguh Abul Walid telah datang kepada kalian dengan raut muka yang berbeda dengan raut mukanya sewaktu pergi tadi." Gitu. Kelihatan lebih bengong gitu ya. Gitu, terpana dia. Setelah dia duduk bersama mereka, mereka berkata kepadanya, "Apa yang kau bawa, wahai Abul Walid?" "Yang aku bawa, bahwa aku telah mendengar suatu perkataan yang demi Allah belum pernah sama sekali aku dengar semisalnya. Demi Allah, ia bukanlah syair, bukan sihir, dan bukan pula tenung. Wahai kaum Quraisy, patuhilah aku, serahkan urusan itu kepadaku, serta biarkanlah orang ini melakukan apa yang ingin dia lakukan. Menjauhlah dari urusannya. Demi Allah, sungguh ucapan yang telah aku dengar itu akan menjadi berita besar. Jika orang-orang Arab dapat mengalahkannya, maka kalian telah membereskannya tanpa campur tanganku gitu ya. Dan jika dia berhasil mengalahkan mereka, maka kerajaannya adalah kerajaan kalian juga.
keagungannya adalah keagungan kalian juga. Maka dengan begitu kalian akan menjadi orang yang paling bahagia. Gitu. Jadi Utbah ini dia nggak pengen ikut-ikutan lagi gitu ya dalam memusuhi Nabi Muhammad SAW. Gitu. Maka kemudian mereka pun, orang-orang berkata, demi Allah, dia telah menyihirmu dengan lisannya wahai Abul Walid. Lalu kemudian Abul Walid pun menjawab, inilah pendapatku tentangnya. Terserah apa yang ingin kalian lakukan. Dalam versi riwayat yang lain disebutkan bahwa Utbah mendengar dengan khusyuk hingga bacaan Rasulullah SAW sampai kepada firman Allah di surat Al-Fussilat ayat 13, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa samud. Jika mereka berpaling maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Samud. Maka si Abul Walid pun berdiri terperanjat dan cepat-cepat menutup mulut Rasulullah SAW dengan tangannya seraya berkata, aku meminta kepadamu atas nama Allah agar engkau mengingat rahim, hubungan kekeluargaan di antara kita. Hal ini dilakukannya karena takut peringatan tersebut menimpa dirinya. Setelah itu dia bangkit menemui para sahabatnya dan mengatakan apa yang dia katakan tadi. Oke. Itu ya. Jadi kaum 'Ad, kaum Samud dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petir gitu ya. Nah, maka kemudian Abul Walid pun takut, gemetaran dia mendengar hal itu. Dia langsung menutup mulut Rasulullah SAW. Jangan dilanjutin lagi gitu ya. Nah, itu riwayat yang lain. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Para petinggi Quraisy ingin berunding dengan Rasulullah SAW sementara Abu Jahal ingin menghabisinya. Harapan Quraisy untuk berunding tidak berhenti sebatas jawaban dari beliau tersebut tidak terus terang menolak atau menerima. Untuk itu mereka bermusyawarah lagi, berkumpul di depan Ka'bah setelah matahari terbenam, mengirim utusan untuk mengajak Rasulullah SAW bertemu di sana. Nah, Rasulullah SAW pun datang dan kemudian diajukan lagi tawaran yang sama lagi kayak Utbah gitu ya, ditawarin harta, ditawarin jabatan, ditawarin menjadi raja gitu ya, ditawarin tabib karena takutnya Nabi Muhammad ini kesurupan atau apa gitu ya. Nah itu, maka jawaban Rasulullah SAW pun sama gitu ya, nggak berbeda. Oke. Nah, jawaban Rasulullah SAW adalah bahwa beliau hanyalah menyampaikan risalah Robnya. Jika mereka menerima, maka mereka akan beruntung di dunia dan akhirat. Dan jika tidak, beliau akan bersabar hingga Allah yang akan memutuskannya. Oke. Maka kemudian mereka meminta beliau untuk membuktikan dengan beberapa tanda. Hai Muhammad gitu ya, mungkin kayak gitu. Agar memohonlah kepada Robmu gitu ya, untuk membuat gunung-gunung bergeser dari mereka, membentangkan negeri-negeri buat mereka, mengalirkan sungai-sungai, menghidupkan orang-orang yang telah mati, sehingga kami mau percaya gitu ya, kata orang-orang Mekah gitu. Namun kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam jawabannya sama gitu. Aku hanya menyampaikan risalah Robku. Jika kalian menerima, kalian akan beruntung dunia dan akhirat. Jika tidak, maka aku akan bersabar hingga Allah yang akan memutuskannya. Maka mereka meminta beliau lagi, memohon kepada Robnya untuk mengutus malaikat yang membenarkan kerasulan beliau dan menyediakan taman-taman, harta terpendam, istana yang terbuat dari emas dan perak untuknya. Namun jawaban Nabi Muhammad SAW tetap sama kayak tadi. Aku adalah nabi gitu ya. Aku adalah nabi yang menyampaikan Rob Tuhanku gitu. Kalau kalian menerima, maka kalian akan beruntung dunia dan akhirat. Kalau kalian menolak, maka aku akan bersabar hingga Allah yang akan memutuskannya gitu. Bahkan mereka menantang beliau mendatangkan azab dengan cara menimpakan kepingan-kepingan langit di atas mereka. Maka jawaban Nabi Muhammad pun berbeda. Nah, jawaban dari Nabi Muhammad SAW itu adalah hal itu semua merupakan kehendak Allah. Jika dia berkehendak, maka dia akan menjatuhkannya. Menanggapi jawaban itu, mereka malah membantah dan mengancam beliau. Akhirnya beliau pulang dengan hati yang teriris sedih.
Tatkala Rasulullah SAW berlalu, Abu Jahal dengan sombongnya berkata kepada Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Muhammad sebagaimana yang telah kalian saksikan, hanya ingin mencela agama dan nenek moyang kita, menuduh kita menyimpang dari kebenaran serta mencaci maki Tuhan-Tuhan kita. Sungguh aku berjanji atas nama Allah untuk duduk di dekatnya, membawa batu besar yang mampu aku angkat, dan akan aku hempaskan di atas kepalanya saat dia sedang sujud dalam sholatnya. Maka setelah itu kalian hanya memiliki dua pilihan, menyerahkanku atau melindungiku. Dan setelah hal itu terjadi, silakan Bani Abdi Manaf berbuat apa saja mereka mau." Gitu. Nah, jadi Abu Jahal itu ini ya, sesumbar dia, sombong dia ketika Nabi Muhammad dimintakan tadi gitu ya. Tolong dong datangkan azab gitu ya. Tolong dong geserin gunung-gunung gitu. Maka Rasulullah SAW tidak menanggapinya gitu ya. Maksudnya menanggapinya dengan hal yang tadi, aku adalah Rasulullah dan kemudian aku hanya menyampaikan risalah, kalau kalian terima kalian beruntung gitu ya. Maka kemudian mereka pun mengolok-olok Nabi Muhammad SAW gitu ya, dengan cacian yang begitu parahnya gitu ya. Abu Jahal pun tadi ingin mengancam gitu ya Nabi Muhammad dengan membawakan batu yang besar. Padahal di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar gitu ya, bahwa Abu Jahal ini juga pernah melakukan hal yang sama, dan endingnya adalah dia balik lagi gitu ya, nggak jadi menzolimi Nabi Muhammad. Oke, kita lanjutkan. Pagi harinya Abu Jahal rupanya benar-benar mengambil batu besar gitu, duduk di menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW datang seperti biasa. Beliau melakukan sholat, kaum Quraisy datang dan duduk di tempat mereka biasa, berkumpul sambil menunggu apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Maka kemudian setelah Rasulullah SAW sujud, Abu Jahal pun mengangkat batu tersebut, kemudian berjalan menuju angkat ke arah beliau hingga jaraknya sangat dekat. Tapi aneh, justru dia nggak jadi, berbalik mundur. Wajahnya pucat ketakutan. Kedua tangannya tak mampu lagi menahan beratnya batu dijatohinnya gitu ya, batu tersebut. Menyaksikan kejadian tersebut, Quraisy pun bertanya kepada Abu Jahal, "Ada apa denganmu wahai Abul Hakam?" Bapak pengetahuan nih kalau diartikan. Nah, kalau orang Islam menyebutnya Abu Jahal, yaitu bapak kebodohan. "Aku sudah berdiri menuju ke arahnya untuk melakukan apa yang telah kukatakan kepada kalian semalam. Namun ketika aku mendekatinya, seakan-akan ada unta jantan yang menghalangiku. Demi Allah, aku belum pernah melihat unta jantan yang lebih menakutkan darinya. Baik rupanya, lehernya, taringnya, binatang itu ingin memangsaku." Ibnu Ishaq berkata, disebutkan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda itu adalah Jibril. Andai dia mendekatinya, pasti akan disambar. Negosiasi dan kompromi. Manakala kaum Quraisy gagal berunding dengan cara membujuk, janji yang menggiurkan, bahkan mengancam, demikian juga Abu Jahal gagal melampiaskan kedongoan dan niat jahatnya untuk menghabisi beliau. Mereka tersadar tentang perlunya mencapai jalan tengah untuk yang kiranya dapat menyelamatkan mereka. Mereka sebenarnya tidak menyatakan secara tegas bahwa Nabi SAW berjalan di atas kebatilan. Akan tetapi kondisi mereka adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT, yang artinya dalam Hud 110. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap Al-Quran. Gitu. Maka mereka pun bernegosiasi dengan Nabi Muhammad dalam masalah agama, yaitu adalah dengan meninggalkan urusan agama yang mereka yakini dan menuntut Nabi juga meninggalkan Islam gitu ya. Jadi kayak 50-50 gitu. Nah, mereka berpikir bahwa cara ini dapat meraih kebenaran, bisa bersatu gitu ya. Nah, oke. Nah, begini ceritanya. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya, dia berkata, Al-Aswad bin Al-Muttalib bin As'ad bin Abdul Uzza, Al-Walid bin Al-Mughirah, Umayyah bin Khalaf, serta Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Mereka merupakan orang-orang berpengaruh di tengah kaum mereka. Mereka menghadang Rasulullah SAW yang melakukan tawaf di Ka'bah seraya berkata, "Wahai Muhammad, biarlah kami menyembah apa yang engkau sembah, dan engkau juga menyembah apa yang kami sembah, sehingga kami dan engkau dapat berkongsi dalam menjalankan urusan ini."
Jika yang engkau sembah itu lebih baik dari apa yang kami sembah, maka berarti kami telah mengambil bagian kami darinya. Demikian pula jika apa yang kami sembah lebih baik daripada yang engkau sembah, maka berarti engkau telah mendapatkan bagianmu darinya. Lalu Allah menurunkan tentang mereka surat Al-Kafirun sesungguhnya. Nah, itu sudah dibahas di pelajaran ini ya. Tafsir Al-Munir surat Al-Kafirun. Oke. Abad bin Humaid dan yang lainnya mengeluarkan dari Ibnu Abbas bahwasanya orang-orang Quraisy berkata, andai kata engkau usap Tuhan-Tuhan kami, niscaya kami akan menyembah Tuhanmu. Lalu turunlah surat Al-Kafirun keseluruhan. Nah, ini terkait dengan ini ya, perbedaan kisah. Tapi oke lah, intinya masih sama gitu ya, tentang 50-50 gitu, tentang Nabi Muhammad menyembah berhala dan juga orang-orang Quraisy itu juga menyembah Allah gitu ya. Lalu kemudian turunlah surat Al-Kafirun ini. Nah, itu untuk menegaskan bahwa Islam itu adalah agama yang murni, tidak bisa dicampur-campur kayak gitu. Oke. Ibnu Jarir dan yang lainnya mengeluarkan dari Ibnu Abbas juga bahwasanya orang-orang Quraisy berkata kepada Rasulullah SAW, engkau menyembah Tuhan kami selama setahun, kami menyembah Tuhanmu selama setahun juga. Lalu Allah menurunkan firman-Nya surat Az-Zumar ayat 64 yang artinya, katakanlah, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah? Hai orang-orang yang tidak berpengetahuan. Manakala Allah telah memberikan putusan final terhadap perundingan yang kocak tersebut gitu ya, melalui perbandingan yang tegas, orang-orang Quraisy tidak berputus asa dan berhenti hingga di situ. Bahkan semakin mengendurkan nilai negosiasi mereka, asalkan Nabi SAW mau mengadakan beberapa perubahan tentang petunjuk-petunjuk yang dibawakan dari Allah gitu ya. Mereka berkata sebagaimana firman-Nya surat Yunus ayat 15. Datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini atau gantilah dia. Lantas Allah SAW menumpas cara seperti ini dengan menurunkan ayat berikutnya sebagai bantahan Nabi SAW terhadap mereka. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa yang besar di hari kiamat. Allah SWT juga memperingatkan akan besarnya bahaya yang mereka perbuat tersebut dengan firman yang artinya, dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat yang setia. Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Kalau terjadi demikian, benar-benarlah kami akan rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini, dan begitu pula siksaan berlipat ganda sesudah mati, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Nah, ini peringatan yang sangat besar gitu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau saja berhasil tergoda dengan tawaran-tawaran dari kaum kafir Quraisy. Walaupun kaum kafir Quraisy ini semakin mengendurkan gitu ya, semakin merendahkan tawaran mereka gitu terhadap Nabi Muhammad SAW, asalkan Nabi Muhammad tidak menjelekkan Tuhan-Tuhan mereka gitu ya, patung-patung yang tidak berguna itu gitu. Oke. Kaum Quraisy bingung, berpikir keras, lalu kemudian mereka menghubungi orang-orang Yahudi. Setelah semua perundingan, negosiasi, kompromi yang diajukan oleh kaum musyrikin mengalami kegagalan, jalan-jalan yang membentang di hadapan mereka seakan gelap gulita. Mereka bingung, harus apa lagi gitu. An-Nadar bin Al-Haris seraya menasihati mereka, wahai kaum Quraisy, demi Allah, sungguh urusan yang kalian hadapi saat ini tidak ada lagi jalan keluarnya. Di masa mudanya, Muhammad orang yang paling kalian ridhoi, jujur ucapannya di antara kalian, paling kalian agungkan amanatnya, hingga akhirnya sekarang kalian melihat uban tumbuh di kedua sisi kepalanya dan membawa apa yang dibawanya kepada kalian.
Kemudian kalian mengatakan bahwa dia adalah tukang sihir. Demi Allah, dia bukan seorang tukang sihir. Kita telah melihat para tukang sihir dan jenis-jenis sihir yang mereka lakukan. Sedangkan yang dikatakanlah bukan hembusan nafas ataupun ukot buhul-buhul mereka. Lalu kalian katakan bahwa Muhammad adalah seorang dukun. Demi Allah, dia bukan seorang dukun. Kita telah melihat bagaimana para dukun itu. Dia Muhammad ini bukanlah komat kamit, bukan sajak, bukan mantra para dukun. Lalu kalian katakan bahwa Muhammad adalah seorang penyair. Demi Allah, dia bukan seorang penyair. Kita telah mengenal semua bentuk syair, baik itu rojaz, hajaz, sementara yang dikatakanlah bukan syair. Lalu kemudian kalian katakan bahwa Muhammad itu orang gila. Demi Allah, dia bukan orang gila. Kita telah mengetahui esensi gila dan telah mengenalnya. Sedangkan yang dikatakannya bukan dalam kategori ketercekikan, kerasukan, was-was sebagaimana kondisi gila itu. Wahai kaum Quraisy, perhatikanlah urusan kalian. Demi Allah, sesungguhnya kalian telah menghadapi masalah yang maha serius. Ketika itulah kaum Quraisy memutuskan untuk menghubungi orang-orang Yahudi guna memastikan kelanjutan dari perihal Muhammad SAW. Maka mereka menunjuk An-Nadr bin Al-Haris untuk pergi menemui orang-orang Yahudi di Madinah bersama dua orang lainnya. Ketika mereka tiba di sana, para pemuka Yahudi ahbar berkata kepada mereka, tanyakan kepadanya Muhammad 3 hal. Jika dia dapat memberitahukannya, maka dia memang nabi yang diutus. Jika tidak, maka dia hanyalah orang yang berbicara dusta bohong. Tanyakan kepadanya tentang sekelompok pemuda yang sudah pergi pada masa lampau, bagaimana kisah mereka. Karena sesungguhnya cerita tentang mereka amatlah menakjubkan. Juga tanyakan kepadanya tentang seorang laki-laki pengelana yang menjelajahi dunia hingga ke belahan timur bumi dan belahan baratnya. Bagaimana kisahnya? Terakhir tanyakan kepadanya apa itu ruh. Setibanya di Makkah, An-Nadr bin Al-Haris berkata, kami datang kepada kalian dengan membawa pemisah apa yang terjadi di antara kita dan Muhammad. Lalu dia memberitahukan mereka perihal yang dikatakan oleh orang Yahudi itu. Nah itu, Yahudi merekomendasikan untuk tanyain 3 hal gitu ya, yaitu adalah sekelompok pemuda. Nah terus yang cerita itu sangat menakjubkan gitu ya. Terus kemudian seorang pengelana musafir yang kemudian sudah berkeliling bumi timur ke barat gitu, dan kemudian tanyakan tentang ruh. Setelah itu orang-orang Quraisy bertanya kepada Rasulullah SAW tentang 3 hal tersebut. Maka setelah beberapa hari turunlah surat Al-Kahfi yang di dalamnya terdapat sekelompok kisah sekelompok pemuda tersebut, yaitu Ashabul Kahfi. Kisah seorang laki-laki pengelana yaitu Zulkarnain. Demikian juga turunlah jawaban tentang ruh dalam surat Al-Isra. Ketika itu jelaslah bagi kaum Quraisy bahwa beliau SAW berada dalam kebenaran dan kejujuran. Namun orang-orang zolim lebih memilih kekufuran. Sikap Abu Thalib dan keluarganya. Demikianlah tindakan kaum musyrikin secara umum, sedangkan Abu Thalib secara khusus menghadapi tuntutan kaum Quraisy agar menyerahkan Nabi SAW kepada mereka untuk dibunuh. Abu Thalib mengamati gerak-gerik dan tindak tanduk mereka. Dia mencium keinginan kuat mereka untuk benar-benar menghabisi Nabi SAW dan mengabaikan jaminan perlindungan terhadapnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid, Umar bin Al-Khattab sebelum masuk Islam, dan Abu Jahal. Akhirnya dia mengumpulkan seluruh keluarga Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, menghimbau mereka agar menjaga Nabi SAW. Mereka pun semua memenuhi imbauan itu, baik yang sudah masuk Islam ataupun yang masih kafir, sebagai sikap fanatisme Arab. Mereka berikrar dan mengikat janji di Ka'bah. Hanya saja saudaranya Abu Thalib, yaitu Abu Lahab, lebih memilih untuk menentang mereka berada di pihak kaum Quraisy. Nah itu ya, Abu Lahab, karena Abu Lahab sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lahab bahwa dia akan memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian juga akan dimasukkan ke dalam neraka, gitu. Dan juga istrinya Abu Jahal. Dan juga istrinya Abu Lahab. Oke. Maka demikian ngaji kita pada hari ini, Sirah Nabawiyah
maka kita bisa cukupkan ngaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.